dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Lu temen lu. Kiri. Masuk lah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah
potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Yang ini
Masuk. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian.
Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia orang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunaifi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Temen lu. Kiri. Masuk lah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunaifi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunaifi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra,
Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh, kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar.
Masuk Kak. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat
mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Temen lu. Masuk lah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu, potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Aduh, temen lu tuh. Masuk lah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli
itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar.
Ada di sini. Tuh, ini temen lu tuh. Tidak. Masuk Kang. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat
mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Temen lu tuh. Masuk kan? Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah kan ya? Ada. Temen lu tuh. Tidak. Masuk kan? Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli
itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar.
Ini temen lu tuh. Masuk ah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya, itu pada tanggal 4 Agustus 2026, itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar, karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat
mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Ini temen lu tuh. Kiri. Masuk kan? Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu, potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Ini temen lu tuh. Tidak. Masuk kan? Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya, itu pada tanggal 4 Agustus 2026, itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar, karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas.
Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar.
Ini temen lu tuh. Kiri. Masuk Kang. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat
mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Temen lu tuh. Tidak. Masuk lah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtibmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Ini temen lu tuh. Kiri. Masuk lah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya, itu pada tanggal 4 Agustus 2026, itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar, karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli
itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar.
Lu temen lu tuh. Masuk ah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat
mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban, Kunevi 51 tahun, pria asal Depok, melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah kan ya? Ada itu. Lu temen lu tuh. Tidak. Masuk lah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Ini temen lu tuh. Tidak. Masuk lah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli
itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar.
Lu temen lu tuh. Tidak. Masuk ah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya, itu pada tanggal 4 Agustus 2026, itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar, karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat
mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban, Kunevi 51 tahun, pria asal Depok, melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Temen lu tuh. Masuk lah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu, potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya, itu pada tanggal 4 Agustus 2026, itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar, karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Aduh, temen lu tuh. Tidak. Masuk kan? Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya, itu pada tanggal 4 Agustus 2026, itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar, karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli
itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasa Besi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar.
Obatnya udah nggak? Ada di sini. Lu temen lu tuh. Tidak. Masuk ah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh, kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi
Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban, Kunevi 51 tahun, pria asal Depok, melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Lu temen lu tuh. Tidak. Masuk ah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu, potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang. Bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Temen lu tuh. Tidak. Masuk ah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya, itu pada tanggal 4 Agustus 2026, itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar, karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli
itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar.
udah nggak? Ada itu. Lu temen lu tuh. Tidak. Masuk ah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat
mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Lu temen lu tuh. Masuk ah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Temen lu tuh. Tidak. Masuk kan? Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya, itu pada tanggal 4 Agustus 2026, itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar, karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtibmas.
Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya, itu pada tanggal 4 Agustus 2026, itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar, karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya
pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Lu temen lu. Tidak. Masuk ah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha.
Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtibmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang. Bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha,
Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Lu temen lu. Kiri. Masuk ah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya, itu pada tanggal 4 Agustus 2026, itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar, karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah
potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtibmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar.
Obatnya udah nggak? Ada itu. Lu temen lu. Kiri. Masuk ah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri?
Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban, Kunevi 51 tahun, pria asal Depok, melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Lu temen lu. Kiri. Masuk ah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban.
Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtibmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban.
Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunaifi di pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Lu temen lu. Kiri. Masuk lah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya, itu pada tanggal 4 Agustus 2026, itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar,
karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtibmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar.
Aduh, ini temen lu. Masuk ah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat
mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Temen lu. Masuk lah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu, potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nih? Ada. Temen lu. Masuk kan? Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli
itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar.
Obatnya udah nggak? Ada. Aduh, ini temen lu tuh. Jadi, Masuk Kang. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. jadi untuk kronologi penemuan mayatnya, itu pada tanggal 4 Agustus 2026, itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar, karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat
mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Lu temen lu tuh. Tidak. Masuk kan? Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh, kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Lu temen lu tuh. Tidak. Masuk lah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas.
Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S, yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar.
Obatnya udah nggak ya? Ada. Lu temen lu tuh. Jadi, Masuk lah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. jadi untuk kronologi penemuan mayatnya, itu pada tanggal 4 Agustus 2026, itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar, karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat
mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Lu temen lu tuh. Tidak. Masuk lah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu, potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Ini temen lu tuh. Jadi, Masuk ah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi, 51 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul, 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas.
Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban Kunevi 51 tahun pria asal Depok melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha, tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar.
Obatnya udah nggak? Ada. Lu temen lu tuh. Tidak. Masuk ah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, Saipul membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motor tersebut dijual untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah, karung itu pun dibakar. Dari dalam plastik hitam, warga kaget melihat adanya potongan tubuh manusia. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat. Menurut keterangan Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kompol Dimitri Mahendra, Saipul ditangkap di Pandeglang pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat saat berusaha bersembunyi. Kini Saipul digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mendalami motif di balik pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut. Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Untuk kronologi pengungkapannya, atas penemuan mayat tersebut, kami dari Subdit Resmob di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi, kami melakukan penyelidikan, pendalaman saksi, dan juga mencari informasi terkait identitas korban yang hilang. Kami berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Polres di Depok untuk menemukan siapakah korban yang sedang hilang, karena kita perlu mengidentifikasi identitas dari korban. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang, bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Untuk posisi Kasus mutilasi mayat tanpa kaki di Depok, Jawa Barat
mengungkap sosok pelaku bernama Saipullah alias Saipul 26 tahun. Saipul berkenalan dengan korban, Kunevi 51 tahun, pria asal Depok, melalui media sosial sebelum akhirnya membunuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, Saipul melarikan diri dan diburu pihak kepolisian. Pelarian pelaku berakhir pada Rabu 5 Agustus pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di Pandeglang. Saipul mengenakan baju hitam saat diamankan. Pelaku terlihat lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya mengenai alasan memutilasi korban, Saipul mengaku kesulitan membawa jasad korban di lingkungan yang ramai. Dalam interogasi, petugas juga menanyakan keterkaitan seorang teman berinisial J. Namun Saipul menegaskan rekannya tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menyebut J hanya mendengarkan dan menyimpan curhatan yang ia sampaikan. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pertemuan pelaku dan korban di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok, tepatnya pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semulanya berjalan normal berubah menjadi pertengkaran, dan dalam kondisi emosi Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara untuk potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti sampai di situ, Saipul juga membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, lalu menjualnya untuk modal melarikan diri. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan karung mencurigakan di tepi jalan pada Selasa 4 Agustus. Awalnya dikira sampah dan karung itu pun dibakar. Obatnya udah nggak? Ada. Lu temen lu. Tidak. Masuk Kang. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mengguncang wilayah Depok, Jawa Barat. Korban bernama Kunevi 51 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Polisi menetapkan Saipullah alias Saipul 26 tahun sebagai pelaku. Adapun kronologi pembunuhan berawal dari pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di sebuah kontrakan kawasan Cipayung, Depok pada Kamis 23 Juli. Pertemuan yang semula berjalan normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Saipul mengambil pisau dan menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, Saipul memotong kedua kaki Kunevi di bagian pangkal paha. Tubuh korban dibungkus plastik hitam dan karung, lalu dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara itu potongan kaki dilempar ke aliran Sungai Pitara, Pancoran Mas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak. Tidak berhenti di situ, bawa sepeda motor milik korban ke Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten.